itu memang bermula dari kalangan akademi sendiri. Kalau mau memperbaiki ekosistemnya ya, berarti ada sesuatu yang harus diubah, tidak bisa tinggal di Menara Gading gitu ya. Dan perlu belajar dari masyarakatnya, dan cara belajar tentu saja dengan caranya sendiri-sendiri. Nah, kesempatan untuk belajar dari teman-teman di komunitas, berbagai komunitas di seluruh Indonesia ini sangat besar dan sungguh luar biasa. Dan itu memperkaya para akademisi ini. Jadi keterbatasannya tadi tinggal hanya di dalam textbook, lalu melihat praktek-praktek yang ada. Dan praktek itu tentu saja ada praktek yang baik, praktek yang masih bermasalah, yang masih menghadapi kesulitan, dan macam-macam tadi yang sudah dicontohkan Mbak Dami. Nah, bagaimana kita akademisi ini bersama dengan komunitas-komunitas itu membangun pengetahuan bersama ya, pengetahuan yang baru gitu ya, yang kemudian didialogkan dari pengalaman kita sebagai membaca A dan B, lalu mereka, dan praktek-praktek itu macam-macam, dari tadi ketahanan pangan sampai literasi. Jadi usaha teman-teman di bawah ini justru saya pikir jauh lebih kaya ya, dan lebih ada teman-teman misalnya di Malang itu, mereka bekas preman misalnya ya, yang kemudian mendirikan Republik Gardu. Artinya gardu-gardu itu dipakai untuk ruang literasi, untuk membaca bersama anak-anak. Kemudian bagaimana mereka pengetahuan mereka untuk bela diri atau itu tuh dilatih untuk anak-anak gitu ya. Jadi mereka yang justru memberi contoh bagaimana menggerakkan ya literasi dari bawah. Lalu ada teman-teman yang lain mempunyai praktek bagaimana dari komunitas-komunitas wanita tani misalnya gitu ya, kemudian bersoal tentang KDRT misalnya gitu ya. Bagaimana mereka dengan memberdayakan diri dengan komunitasnya, dengan berbagai cara itu, mereka akhirnya bisa meningkatkan posisi tawar mereka terhadap para suami, karena mereka bekerja bersama-sama membangun penghasilan secara komunal gitu ya. Lalu akhirnya mereka dibantu dengan para akademisi, pemangku kebijakan ini di Timur Tengah Utara. Para pemangku kebijakannya ada teman-teman yang di DPR membuat kebijakan, ikut membuat kebijakan untuk menurunkan payung KDRT, pemberantasan kekerasan sampai ke bawah. Dan mereka bisa memberikan budget misalnya, insentif pada komunitas-komunitas ini untuk menjadi paralegal komunitas misalnya. Nah, itu membuat mereka jadi pede sekali ya, yang tidak lulus hanya ya SMP, SMA, mendapat sertifikat sebagai paralegal, lalu bersama-sama komunitasnya memecahkan persoalan KDRT di masyarakat. Nah, praktek-praktek ini macam-macam sekali ya. Dari adat, dari kesenian, dari pengguna, dan itu laboratorium yang luar biasa sangat kaya di Indonesia ini. Tentu banyak masalahnya. Mereka menghadapi misalnya yang di beberapa tempat itu danaunya yang mereka sudah pelihara dengan adat dan kebijakan macam-macam itu, tiba-tiba didatangi investor yang mau membuat PLTA, dan itu akan merusak gitu. Nah, bagaimana kita bersinergi, para akademisi pembuat kebijakan bersinergi dengan pemerintah untuk kepentingan keberlanjutan alam, keberlanjutan masyarakat, keberlanjutan kebudayaan di masa depan gitu ya. Nah, komitmen ini yang diperlukan. Sebab orang banyak kadang-kadang untuk uang, untuk status, kita terbelah-belah oleh itu. Jadi kembali lagi pada semangat melumbung, Mbak. Melumbung dalam arti kita mengidentifikasi apa masalah, kita mengumpulkan potensi-potensi yang ada, lalu bersama-sama kita melakukan sesuatu.